Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanya gadis sederhana dari Tangerang, datang ke negeri orang sebagai TKI untuk mengobati luka ekonomi keluarganya. Namun, siapa sangka, langkah kecilnya masuk ke rumah seorang pria lumpuh justru membuka jalan takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dari majikan yang dingin dan penuh luka, tumbuh benih cinta yang tulus tanpa syarat. Tapi, saat lamaran mengejutkan diumumkan, satu rumah geger termasuk anak-anak sang majikan yang menolak habis-habisan. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah cinta itu tulus? Atau ada rahasia yang belum terungkap? Temukan kisah nyata yang menggetarkan hati dan mengguncang logika ini. Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Namanya Rizka Ayu Maulani. Gadis berusia 23 tahun itu berasal dari sebuah kampung sederhana di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Ia anak pertama dari 3 bersaudara, dan sejak usia 15 tahun, sudah terbiasa membantu ibunya berjualan sayur keliling kampung. Ayahnya seorang buruh serabutan yang penghasilannya tak menentu. Di tengah tekanan hidup, Rizka tumbuh menjadi gadis tangguh yang tak pernah menyerah pada keadaan. Meski hanya lulusan SMP, Rizka memiliki impian besar. Ia ingin membahagiakan keluarganya. Ketika melihat tetangga sebelah sukses membangun rumah baru karena bekerja sebagai TKI di luar negeri, harapan itu semakin menguat. Ia mulai mencari informasi, mengurus dokumen, dan akhirnya berhasil mendapatkan agen resmi yang menyalurkannya ke Singapura sebagai perawat lansia. Meskipun berat meninggalkan kampung halaman, Rizka sadar bahwa ini adalah jalan terbaik untuk membayar utang orang tuanya dan membantu adik-adiknya sekolah. Setibanya di Singapura, Rizka langsung ditempatkan di rumah seorang pria bernama Mr. Gerald Tan. Pria tersebut tinggal di sebuah rumah besar yang sepi, hanya ditemani 2 orang pembantu lain dan seorang sopir. Mr. Gerald adalah pengusaha sukses yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan 2 tahun lalu. Ia hanya bisa bergerak dari pinggang ke atas dan harus menggunakan kursi roda sepanjang waktu. Wajahnya terlihat tegas, namun juga menyimpan kesepian yang dalam. Dari awal, Rizka diberitahu bahwa tugas utamanya adalah merawat Mr. Gerald setiap hari, dari memandikan, memberi makan, sampai menemaninya berbincang. Hari-hari pertama terasa sulit bagi Rizka. Ia belum terbiasa dengan jadwal ketat dan tanggung jawab yang besar. Mr. Gerald pun bukan orang yang mudah didekati. Ia berbicara seperlunya saja dan sering menunjukkan ekspresi tak puas, meskipun Rizka sudah berusaha semaksimal mungkin. Pernah suatu hari, Rizka menyajikan sarapan terlambat 10 menit karena lupa mengatur alarm, dan pria itu hanya menatap tajam lalu memalingkan wajah tanpa berkata apa-apa. Bagi Rizka, itu sudah cukup membuat hatinya teriris. Tapi ia tahu, bukan tempatnya untuk marah. Ia hanya bisa meminta maaf dan memastikan hal itu tak terjadi lagi. Meskipun awalnya dingin, Rizka tetap merawat Gerald dengan sepenuh hati. Ia memperlakukan majikannya bukan seperti pasien, tapi seperti manusia yang pantas dihormati. Ia menyisir rambut Gerald setiap pagi sambil tersenyum, menyeka wajahnya dengan tangan lembut, dan selalu menyapa dengan hangat. "Selamat pagi, Tuan Gerald. Semoga hari ini menyenangkan ya." Begitu ucap Rizka setiap kali membuka tirai kamar pria itu. Sedikit demi sedikit, suasana berubah. Meskipun Gerald belum berkata banyak, Rizka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan pria itu tak lagi setajam dulu. Ada semacam rasa nyaman yang pelan-pelan muncul di antara keduanya, meski belum terucap satu pun kata. Malam itu, hujan turun deras, angin menggoyangkan dedaunan, dan petir sesekali menyambar langit kota. Di rumah besar itu, aliran listrik tiba-tiba padam. Para pembantu lain segera menyalakan lilin, dan suasana berubah menjadi tenang. Sedikit temaram, tapi justru terasa lebih dekat. Rizka dengan cekatan membawa lilin ke kamar Tuan Gerald. Ia mengetuk pelan sebelum masuk, lalu meletakkan lilin di atas meja kecil di samping tempat tidur. "Maaf Tuan, listrik padam, tapi saya akan tetap di sini kalau Tuan butuh sesuatu," ucapnya lembut.
Tuan Gerald tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi nyala lilin dan sesekali melirik ke arah Rizka yang duduk di kursi seberang. Hening cukup lama, hingga akhirnya suara pelan dan agak serak terdengar dari bibir pria itu. Kau tahu, sebelum kecelakaan itu, aku punya segalanya. Perusahaan besar, istri yang cantik, 2 anak yang selalu kubanggakan. Rizka terdiam, mendengarkan. Tapi setelah aku lumpuh, semua berubah. Istriku pergi, anak-anakku jarang datang. Bahkan, aku hampir tidak merasa punya alasan lagi untuk bangun dari tempat tidur. Kalimat itu membuat dada Rizka terasa sesak. Ia tak menyangka, pria yang selama ini tampak kuat dan berwibawa, ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Perlahan, ia berdiri dan mendekat. Duduk di kursi roda kosong di samping ranjang. Maaf kalau saya lancang, Tuan, ucap Rizka lirih. Tapi menurut saya, Tuan belum kehilangan segalanya. Tuan masih punya hidup, dan selama hidup itu ada, Tuan masih bisa membangun sesuatu yang baru. Ucapan sederhana itu membuat Gerald menoleh. Untuk pertama kalinya, ia memandang Rizka tidak sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang tulus. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak dalam arti romantis belum, tapi suasana menjadi lebih hangat. Tuan Gerald mulai mengajak bicara. Lebih sering, ia menanyakan kabar keluarga Rizka, makanan favoritnya, bahkan tertawa kecil saat Rizka bercerita tentang adiknya yang suka mengejar ayam di halaman rumah. Di waktu-waktu kosong, mereka mulai membaca buku bersama. Rizka akan duduk di sofa dan membacakan cerita sambil sesekali menoleh untuk memastikan Gerald tidak bosan. Ajaibnya, pria itu justru tampak tenang setiap kali mendengar suara Rizka yang lembut. Tapi tentu saja, tidak semua orang di rumah itu senang melihat kedekatan mereka. Seorang pembantu rumah tangga lain, yang sudah lama bekerja untuk Gerald, mulai berbisik-bisik dengan sopir. Itu pembantu baru, sepertinya mulai bikin Tuan lembek, kata si pembantu, sambil melirik Rizka dari kejauhan. Rizka tahu, ada yang tidak suka padanya, tapi ia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Baginya, tugas utama adalah menjaga kesehatan dan kenyamanan majikannya. Jika perhatiannya pada Tuan Gerald terlihat berlebihan, itu semata karena ia percaya bahwa setiap orang, seberat apapun hidupnya, tetap layak diperlakukan dengan hormat dan kasih. Suatu sore yang cerah, Rizka sedang mendorong kursi roda Tuan Gerald di taman belakang rumah. Angin sejuk mengusap wajah mereka, dan aroma bunga melati tercium lembut dari pojok taman. Tuan Gerald tampak tenang, namun matanya seperti menyimpan sesuatu. Rizka, katanya pelan. Rizka menoleh dengan senyum. Ya Tuan, pria itu menarik napas dalam. Kalau aku bukan seperti ini, maksudku, jika aku bukan orang lumpuh, apakah kau akan tetap merawatku seperti sekarang? Pertanyaan itu membuat Rizka terdiam, bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi karena hatinya tiba-tiba terasa berat. Ia menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara yang tenang, Tuan, saya tidak pernah merawat Tuan karena kondisi tubuh Tuan. Saya merawat karena saya tahu Tuan adalah manusia yang sedang terluka. Dan saya tahu, orang yang terluka hanya butuh satu hal untuk sembuh. Diperlakukan dengan tulus. Kata-kata itu membuat mata Gerald berkaca-kaca. Ia tidak membalas ucapan itu dengan kata-kata. Hanya diam cukup lama, sebelum akhirnya mengangguk kecil, dan berkata, Terima kasih Rizka, terima kasih telah membuatku merasa hidup lagi. Sejak hari itu, perubahan pada Tuan Gerald makin terlihat. Ia lebih sering tersenyum, mulai tertarik membaca berita. Bahkan kadang meminta diajari Rizka memasak masakan Indonesia yang sederhana. Saya penasaran rasanya telur balado buatanmu, kata Gerald suatu hari. Rizka tertawa, tapi itu pedas sekali. Tuan, lidah orang Indonesia sudah terbiasa. Lidah Tuan belum tentu tahan. Mereka pun tertawa bersama. Keakraban itu bukan hanya dirasakan oleh mereka berdua, tapi juga mulai tampak oleh orang-orang rumah. Dan di balik senyum Rizka, mulai tumbuh benih rasa yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apakah itu cinta, atau hanya rasa kasihan. Tapi yang jelas, perasaannya tidak lagi biasa. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Tuan Gerald kembali mengajak Rizka berbincang di ruang baca. Di sana, dengan suasana tenang, dan hanya ditemani lampu meja yang hangat, pria itu membuka hatinya lebih dalam. Aku pernah berpikir hidupku sudah berakhir saat dokter bilang, aku tak akan bisa berjalan lagi. Tapi entah kenapa, sejak kau datang, aku merasa hari-hariku mulai punya warna. Kau hadir seperti musim semi, setelah musim dingin yang panjang.
Rizka mendengarkan dalam diam. Hatinya berdebar pelan. Ucapan itu terlalu dalam untuk sekadar basa-basi. Aku tahu mungkin aku terlalu tua untukmu, lanjut Gerald. Matanya lurus menatap nyala lampu. Dan mungkin juga aku tak bisa memberikan hidup seperti lelaki muda lainnya. Tapi, jika suatu hari aku memintamu tetap di sisiku, bukan sebagai perawat, tapi sebagai teman hidup, apakah kau akan menolaknya? Suasana seketika hening. Jantung Rizka berdetak semakin cepat. Ia tak menyangka pertanyaan seperti itu akan muncul. Ia tidak menjawab dengan cepat. Hatinya berkecamuk antara realita dan rasa yang mulai tumbuh. Tapi yang paling jelas saat itu, ia merasa diterima, dihargai, dicintai. Malam berlalu, dan keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Tuan Gerald terlihat lebih rapi dari biasanya. Ia memakai kemeja biru muda yang disetrika dengan sangat rapi, dan rambutnya disisir ke samping. Di meja makan, ia meminta semua staf berkumpul. Ada rasa penasaran yang menyelimuti seluruh ruangan. Bahkan Rizka, yang biasanya sudah terbiasa dengan keheningan rumah itu, ikut merasa gugup. Gerald menatap semua orang dengan tenang, lalu berhenti pada wajah Rizka. Hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, katanya pelan tapi tegas. Semua mata tertuju padanya. Saya telah melalui masa-masa sulit dalam hidup. Saat Castle itu terjadi, saya kehilangan banyak hal. Tidak hanya kemampuan untuk berjalan, tapi juga kehilangan orang-orang yang dulu saya anggap mencintai saya, ujarnya. Ia menoleh ke arah Rizka dan tersenyum. Tapi Tuhan punya caranya sendiri untuk mengisi kembali kekosongan itu. Lewat seseorang yang datang tanpa pamrih. Ia tak membawa janji, tak menuntut apa-apa, tapi justru memberiku harapan. Lalu, dalam keheningan yang menggetarkan, Tuan Gerald berkata, "Hari ini, saya ingin menyatakan niat saya untuk menikahi Rizka Ayu Maulani." Ruangan sontak terdiam. Seorang pembantu perempuan menjatuhkan nampan kecil yang ia pegang. Rizka membeku. Ia nyaris tak bisa bernapas. Wajahnya memerah. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi, atau kenyataan benar-benar mengarah ke titik yang tak pernah ia bayangkan. Saya tahu ini tidak biasa, lanjut Gerald. Saya tua, saya lumpuh, tapi saya mencintai dia, dan saya ingin ia menjadi bagian dari hidup saya. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai istri. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Rizka berdiri perlahan. Jantungnya berdetak begitu cepat. Ia menatap Gerald dengan mata berkaca. "Tuan, saya..." Suaranya bergetar. Ayem napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya tahu satu hal. Tuan adalah orang yang paling tulus yang pernah saya temui. Dan kalau cinta adalah tentang saling menerima, maka saya juga menerima Tuan." Suasana menjadi haru. Beberapa staf menunduk menahan air mata. Tidak ada pelukan atau pelampiasan emosi yang berlebihan, hanya tatapan penuh makna. Dua insan yang saling memahami bahwa cinta sejati tak mengenal bentuk, usia, atau keadaan. Dalam minggu yang sama, kabar pertunangan mereka mulai tersebar. Tentu saja, tidak semua menyambutnya dengan baik. Anak-anak Tuan Gerald dari pernikahan sebelumnya langsung menunjukkan ketidaksukaan mereka. "Dia cuma pembantu," kata salah satunya saat berbicara dengan pengacara keluarga. Tapi Gerald tak bergeming. Ia memanggil pengacaranya sendiri, menyusun dokumen, dan mengumumkan bahwa ia akan memberikan mahar yang luar biasa untuk pernikahan mereka. 1 unit apartemen mewah di Marina Bay atas nama Rizka, serta dana tabungan sebesar $1 juta. "Sikdep, ini bukan harga sebuah cinta," ujarnya. "Ini adalah penghormatan atas kehadiran seorang wanita yang mengembalikan hidupku." Pernikahan mereka akhirnya digelar 1 bulan kemudian di taman kecil belakang rumah tempat yang sama di mana dulu Rizka sering mendorong kursi roda Gerald sambil bercerita tentang kampung halamannya. Tidak mewah, tidak meriah, tapi penuh ketulusan. Rizka mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit khusus oleh penjahit Indonesia di Singapura. Wajahnya tampak bersinar, bukan karena riasan, melainkan karena bahagia yang tak bisa disembunyikan. Di sisi lain, Tuan Gerald duduk di kursi rodanya dengan setelan jas abu-abu yang elegan. Meski tak bisa berdiri, ia menggenggam tangan Rizka erat saat ijab kabul dilafalkan. Setelah resmi menjadi suami istri, Rizka mencium tangan Gerald dengan pelan. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sedih,
Tapi karena tak percaya bahwa semua yang ia alami sejak hari pertama datang sebagai TKI telah membawanya ke titik ini. Terima kasih Tuhan, bisiknya dalam hati, telah menunjukkan bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga. Para tamu terbatas yang terdiri dari sahabat dekat Gerald, staf rumah, dan perwakilan keluarga Rizka yang didatangkan khusus dari Tangerang ikut hanyut dalam suasana haru. Namun, kehidupan setelah pernikahan tidak sepenuhnya mulus. Salah satu anak tuan Gerald sempat menggugat warisan dan mempertanyakan keabsahan pernikahan mereka di pengadilan. Rizka tidak marah. Ia hanya merasa sedih karena tahu tidak semua orang siap menerima kenyataan bahwa cinta bisa tumbuh dalam bentuk yang tak biasa. Saya tidak ingin apa-apa selain cinta dari suami saya, ujarnya lembut di depan hakim saat persidangan berlangsung. Gerald sendiri, dengan penuh keyakinan, berdiri tegak di hadapan keluarganya dan berkata, "Jika kalian tak bisa menghargai pilihan ayah kalian, maka jangan hancurkan kebahagiaan yang baru saja aku temukan." Akhirnya, gugatan itu kandas. Pengadilan memutuskan bahwa pernikahan Rizka dan Gerald sah secara hukum dan tidak ada unsur paksaan atau manipulasi. Media yang semula menyindir hubungan mereka dengan nada sinis, mulai berubah arah. Banyak artikel yang kemudian menyoroti sisi kemanusiaan dalam kisah mereka tentang ketulusan seorang perempuan muda yang merawat tanpa pamrih, dan tentang seorang pria yang menemukan kembali arti hidup dalam ketidaksempurnaan. Rizka pun mulai diundang ke berbagai forum perempuan dan komunitas TKI untuk membagikan kisahnya. Ia tidak pernah memamerkan hartanya, tapi membagikan pelajaran bahwa martabat dan cinta tidak ditentukan oleh pekerjaan atau status. Kini, 2 tahun setelah hari itu, Rizka tengah mengandung anak pertama mereka. Gerald pun menunjukkan kemajuan luar biasa dalam terapinya. Ia bisa berdiri dengan alat bantu, dan bahkan berjalan perlahan dari ruang tamu ke taman. Setiap pagi, Rizka menemaninya berlatih, menggenggam tangannya sambil tersenyum. "Kau memberiku alasan untuk bangkit," kata Gerald suatu pagi. Rizka hanya menjawab dengan sederhana, "Karena cinta, Tuan, kita semua bisa bangkit." Bahkan dari luka yang paling dalam sekalipun. Dan di sanalah mereka dua jiwa yang awalnya tak saling mengenal, namun dipertemukan oleh keadaan, dijahit oleh keikhlasan, dan kini hidup dalam satu rumah, satu hati, dan satu cerita yang tak akan pernah dilupakan dunia. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Tuan Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.